Kamu sudah pernah kayak gini? Belum, Mbah. Baba baru-baru ini. Anggap aja, ini ucapan terima kasih Mbah ya, Le. Tapi Mbak, Aku tak lagi bisa berkata-kata ketika nenek kembali mengayunkan kebaikan itu. Yang ada dalam benakku saat itu, hanya khawatir. Kalau-kalau kakek bisa saja pulang dan menemukan kami dalam kondisi baik itu. Seperti itulah kenangan yang kuingat bersama nenek saat pertama kali beliau memberi hadiah indah padaku. Lalu, bagaimana kisah itu bisa terjadi? Kisah itu bermula kira-kira 2 tahun yang lalu, di mana pagi-pagi buta, aku sudah dibuat kaget dengan keributan di ruang tamu rumah nenekku. Saat itu, aku tersentak kaget dengan tatapan tak percaya ketika melihat kakek menegur dan membentak nenek hingga menangis sesegukan. Aku buru-buru menuju kamarku sebelum keduanya mengetahui keberadaanku. Karena bisa saja aku nanti malah ikut terkena imbas kalau mereka sampai tahu. Aku saat itu memang baru saja terjaga dari tidur dan tak percaya mendapati hal itu. Aku bisa membayangkan bagaimana perasaan nenek saat itu. Sambil menangis, nenek diam tak berusaha membela diri. Aku sendiri tak tahu apa penyebabnya. Ya, sejak 1 tahun lalu, aku Soleh 23 tahun, memang tinggal di rumah kakek dan nenekku. Kedatanganku di rumah mereka dalam rangka menumpang tinggal, karena aku diterima bekerja di kantor yang tak jauh dari rumah mereka. Demi menghemat biaya, aku juga ditugaskan ayah ibu untuk menjaga mereka. Selama tinggal di sana, memang aku hampir tak pernah mendapati sikap kakek yang kasar, seperti pagi itu. Biasanya jika ada masalah, mereka hanya bertengkar biasa, dan selanjutnya akan baikan lagi seperti semula. Setelah mengetahui sikap kakek, aku jadi tahu pasti jika sikap kakek tak seperti yang kubayangkan selama ini. Aku benar-benar tak mengira, padahal sehari-hari beliau kukenal sebagai pribadi yang ramah dan penyabar. Berbanding terbalik dengan sikapnya pagi itu. Di dalam kamar, entah kenapa aku jadi kepikiran dengan nenekku. Perasaanku tak tenang. Sejujurnya, tadi aku ingin melerai pertikaian itu. Tapi berhubung kakek terlanjur emosi, maka aku memilih diam dan meninggalkan mereka. Lama aku menyendiri di kamar, sampai tak lama kemudian, ku dengar suara motor kakek melaju. Rupanya kakek pergi meninggalkan rumah. Aku tak peduli kemana dia pergi, sebab yang ada di pikiranku hanyalah nenek saat itu. Sekepergian kakek, aku melangkah keluar mencari keberadaan nenek. Nampak beliau duduk di ruang tamu sambil menangis. Sepertinya masih belum bisa melupakan hal yang dilakukan kakek tadi. "Mbah, gak apa-apa kan, Mbah?" ujarku, menyapanya. Nenek pun menoleh ke arahku. "Kamu sekarang tahu sendiri kan, Le, gimana sikap Mbah Lanangmu tadi?" Nenek berkata dengan mata yang berkaca-kaca. "Kenapa tadi Mbah diem? Seharusnya Mbah kan bisa melawan toh," kataku memberi semangat. "Percuma, Le, malah bisa tambah parah masalahnya nanti." "Memangnya ada masalah apa toh, Mbah? Kok Mbah Lanang sampai seperti itu?" Nenek diam tak menjawab, seperti ragu untuk bercerita padaku. "Ngomong aja, Mbah. Siapa tahu Soleh bisa bantu." "Soleh, bukannya Mbah nggak mau cerita, tapi ini masalah pribadi." "Gak apa-apa, Mbah. Jangan sungkan. Mungkin dengan Mbah cerita, Mbah bisa lebih tenang pikirannya." "Duh, gimana ya? Mbah sebenarnya sungkan mau cerita sama kamu," ujarnya, membuatku makin penasaran. "Ngapain sungkan, Mbah? Cerita aja." Nenek nampak berpikir sejenak. Sampai tak lama kemudian, beliau pun menjawab, "Ini masalah nafkah batin, Le." "Maksudnya apa toh, Mbah?" "Ya, sebenarnya sudah lama Mbah Lanangmu sering marah. Cuma baru tadi dia sampai kasar. Ya gitu, kalau Mbah Lanangmu nggak bisa seneng sama apa yang Mbah kasih." "Oh jadi, masalahnya itu ya, Mbah?" "Iya, kadang-kadang Mbah jenuh juga kan, Le. Mbah juga sebenarnya sudah nggak minat dengan Mbah Lanangmu. Apalagi kalau minta, bisa sampai pagi loh, Le." Aku hanya mengangguk, tapi dari sanalah aku pertama kali tahu masalah mereka yang sebenarnya. Rupanya, kakek memiliki keinginan yang tinggi. Sementara nenek, sepertinya sudah enggan bahkan tak berminat lagi. Jujur aku bingung juga harus jawab apa. Apalagi, aku masih awam dengan masalah seperti itu.
Aku hanya berusaha menenangkan nenek, yang sepertinya sudah sedikit lupa dengan kejadian tadi. Ya udah, sekarang jangan sedih lagi ya, Mbah. Iya, Le. Makasih ya. Mbah nggak tahu harus cerita sama siapa, ujarnya yang tiba-tiba menyandarkan kepalanya di bahuku. Sontak jantungku berdebar saat itu. Apalagi sebelumnya, nenek juga tak pernah bersikap demikian padaku. Ada rasa haru dan sedih, tapi juga ada pikiran aneh yang tiba-tiba hadir di benakku. Tapi dengan segera aku mengabaikan pikiran baik itu. Soleh ambilkan minum ya, Mbah. Nggak usah, Le. Mbah bisa ambil sendiri kok. Meski beliau menolak, tapi aku tetap beranjak meninggalkan beliau. Tak lain agar pikiran aneh itu tak lagi berputar-putar di otakku. Kakekku merupakan orang tua dari ibuku. Dari cerita ibu, sebelum kakek menikah dulu, kerjaannya memang tak ada yang benar. Kalau nggak judi, ya sambung ayam. Hanya saja, sesekali ia ngojek di pangkalan dekat rumah. Bahkan, aku pernah dengar juga jika kakek gemar berselingkuh. Aku tak heran, karena memang pada dasarnya, meski kakek sudah berusia lanjut, tapi masih tersisa kegantengan di masa mudanya itu. Hal itulah yang mungkin menjadi alasan mengapa masih ada yang naksir pada beliau. Bahkan wajah gantengnya itu juga diwariskan padaku. Hanya saja, sikapku berbeda dengan kakek. Aku cenderung pendiam dan tak neko-neko. Sementara nenekku, sebut saja Mbah Ona, masih bisa dibilang lumayan cantik juga. Di usianya yang hampir berkepala 6, nenek masih nampak fit dan segar tentunya. Hal itu karena nenek masih rajin minum jamu dan berolahraga di pagi hari. Kadang aku heran sendiri dengan kakek. Kok bisa-bisanya istri secantik nenek sering dimarah-marahi, walaupun pada kenyataannya dia merupakan istri kedua kakekku. Lantaran 5 tahun silam, nenek asliku meninggal karena sakit menahun. Singkatnya, sejak pertikaian itu, aku jarang melihat kakek dan nenek ngobrol seperti biasa. Mereka seolah menyibukkan diri mereka masing-masing. Bahkan tak jarang, aku mendapati kakek kalau malam istirahat di ruang tamu. Mungkin saja, dia mulai menyadari kesalahan yang kemarin itu. Hanya saja, sejak itu pula sikap nenek menjadi berbeda terhadapku. Beliau makin perhatian, dan sering menemaniku ngobrol sepulang kerja, atau bersantai di depan teras. Apalagi belakangan, kakek juga sering keluar rumah tanpa berpamitan. Sampai seminggu kemudian, ada satu hal tak terduga antara aku dan nenek yang akhirnya merubah sikap kami masing-masing. Sama seperti peristiwa sebelumnya, pagi hari, saat aku baru terjaga, suara ribut terdengar dari ruang tamu. Kakek dan nenek bertengkar lagi, tapi bedanya, saat itu kakek justru menampar nenekku. Tentu saja aku yang mengetahui hal itu, segera melerai mereka. Gak perlu ikut campur kamu, ini urusan kami, ujar kakek padaku, sementara nenek menangis di kursi. Bukan seperti itu caranya jadi suami, Mbah. Mbah Putri juga punya perasaan, tolong hargai dia, kataku dengan nada tinggi. Sejenak kakek terdiam, lalu kemudian beliau berlalu menuju motornya, dan pergi meninggalkan rumah. Aku yang masih mematung di depan pintu, segera menghampiri nenek yang duduk di kursi ruang tamu. Mbah gak apa-apa kan? Aku ambilkan minum ya? Gak usah Le, biar mbah sendiri yang ambil. Nenek kemudian hendak beranjak. Tapi saat berdiri, mendadak dia duduk lagi. Loh, mbah kenapa? Tanyaku khawatir. Kaki mbah sakit Le. Tadi pas menghindar, mbah kepleset jatuh. Nanti agak siangan, anterin mbah ke warung beli obat ya Le. Aku mengangguk. Sabar ya mbah, Soleh janji kalau mbah Lanang pulang, langsung tak marahin mbah, kataku dengan nada emosi. Udah, gak usah. Kan kamu sendiri tadi yang nyuruh mbah sabar, kalau kamu marahin mbah Lanang, nanti malah rumit masalahnya. Ya mbah, maaf, sahutku, menunduk. Kamu bisa bantu mbah ngurut kaki nggak Le? Agak linu, soalnya. Aku pun mengangguk, lalu tanpa sungkan, nenek meletakkan kaki tepat di depanku. Tapi, secara bersamaan, gelenyar aneh tiba-tiba hadir di benakku. Tatkala netraku menangkap sekelebat bayangan segitiga bermuda
yang bersembunyi di antara dua benua itu. Sontak aku yang semula emosi, seketika berubah diam membisu. Lah, kok malah bengong toh, Le, ujar nenek, membuyarkan lamunanku. Enggak kok, Mbah. Oh ya, bentar ya, Mbah. Soleh ambil minyak dulu. Aku buru-buru beranjak menuju dapur, lalu kembali menemui nenekku. Maaf ya, Le, Mbah jadi ngerepotin kamu. Aku tak menjawab, karena masih kepikiran dengan penampakan yang tadi melintas itu. Le, kamu tadi lihat apa? Kok sekarang sering bengong gitu? Katanya sambil senyum-senyum, seolah tahu apa yang ada di pikiranku. Enggak kok, Mbah, ujarku sekenanya. Udah, nggak perlu malu. Mbah ngerti kok, tapi Mbah ini kan sudah tua. Masa kamu masih kebayang gitu? Sahutnya menyadari kecanggunganku. Aku hanya tersenyum meresponnya. Aku memang paling akrab dengan nenek, meski aku bukanlah cucu aslinya. Tapi beliau sangat menganggapku cucu seperti pada umumnya. Aku juga tak pernah membantah jika disuruh-suruh olehnya, seperti beli-beli di warung atau membersihkan rumahnya. Jadi, Mbah mau dibelikan obat apa? Sekarang Soleh mau berangkat ke apotek, ujarku yang berpikir lebih baik cepat pergi meninggalkan nenekku. Apalagi bisa bahaya juga jika aku terus berada di sana. Mbah ikut aja ya, Le. Jangan, Mbah. Lawong masih belum pulih gitu kok. Nanti kalau ada apa-apa di jalan gimana? Mbah sudah mendingan kok, Le. Lagian kalau di rumah, takut Mbah Lanangmu pulang. Malah kayak tadi toh. Jika dipikir-pikir, memang benar juga kata nenek. Bisa saja kakek pulang dan bertindak seperti tadi. Ya sudah kalau gitu, Mbah. Iya, tapi tunggu dulu ya, Le. Mbah mandi dulu. Aku mengangguk. Iya. Ya udah, biar Soleh bantu ya, Mbah. Aku kemudian membantu nenek beranjak mengambil handuk, lalu mengantarnya sampai depan pintu kamar mandi. Setelahnya, aku segera beranjak menuju garasi, menyiapkan motor, guna mengantar nenek nanti. Tapi baru beberapa langkah aku berjalan. Brak! Soleh, terdengar ada yang jatuh. Dan secara bersamaan, nenek memanggilku. Buru-buru aku berlari menemui nenek dengan panik. Bahkan saking paniknya aku langsung masuk kamar mandi tanpa mengetuk pintu. Nampak nenek terjatuh, tapi yang membuatku gagal fokus, nenek bahkan melupakan handuk yang hijrah dari tempatnya itu. Tentu saja panorama keindahan alam pun tertangkap olehku. Dengan ragu dan perasaan campur aduk, aku membantu nenek berjalan menuju kamarnya. Meskipun sesekali mata ini masih tetap saja tertuju pada keindahan itu. Sekali lagi, makasih banyak ya, Le. Udah nggak perlu dipikirin, Mbah. Sudah seharusnya Soleh bantuin, Mbah. Aku berusaha bersikap biasa. Meski gelenyar aneh, dan keinginan itu tak mau hilang dari benakku. Hei, Mbah sudah tua loh, Le, ujarnya yang tiba-tiba menyadari jika sedari tadi aku memperhatikan hal indah itu. Enggak kok, Mbah. Soleh cuma, kamu ingin ya? Sahutnya tersenyum. Aku tak menjawab, sementara jantungku berdebar tak menentu. Apalagi, tiba-tiba aku merasa ada tangan yang berjalan mengambil perahu hormat itu. Spontan aku berseru, membuat nenek tersenyum dan menoleh ke arahku. Mbah ngerti kok, Le. Kamu ingin kan? Tapi Mbah, Soleh cuman Tanpa menjawab, nenek justru memberi sambutan lain padaku. Entah suatu rejeki atau apa, akhirnya aku menyambut sambutan mulia dan ceria tersebut. Jujur, aku tak mengira jika saat itu akan menjadi saat paling indah untukku. Nenek yang mengerti akan permasalahan yang kualami, dengan segera menyiapkan saran terbaiknya untukku. Dalam situasi itu, aku hanya khawatir kakek bisa saja pulang dan mengetahui kebaikan itu. Tapi siki lain, aku tak mungkin menolak kebaikan dari nenekku. Rejeki tak akan datang untuk kedua kalinya. Akhirnya, buru-buru ku sambut semua kebaikan nenekku. Tak masalah, meskipun singkat. Yang terpenting, baik aku dan nenek sama-sama mendapat hasil maksimal saat itu. Dan rupanya benar. Seruan-seruan indah pun bergema menandakan kami sama-sama bahagia. Hingga akhirnya, sebelum kakek pulang, masalah-masalah indah itu pun terselesaikan saat itu. Anggap aja, ini ucapan terima kasih Mbah buat kamu ya, Le. Kamu kan sering bantu Mbah, jadi sekarang Mbah yang bantu kamu. Tapi Mbah,
Kalau Mbah Lanang sampai tahu, gimana? Ya, jangan sampai tahu toh, jawabnya sambil tersenyum padaku. Esok harinya, semua berjalan seperti biasa. Hanya saja yang berbeda, nenek tampak lebih ceria dari hari biasanya. Bahkan saat kakek kembali menegurnya, nenek tak lagi menangis. Dia tampak lebih tegar menjalani kehidupannya. Tentunya ada aku, yang selalu memberi semangat juang 45 padanya. Setidaknya, keakraban itu berlanjut hingga kurang lebih 1 tahun lamanya. Tapi di tahun kedua, semua itu harus berakhir ketika kakek mengetahui keakraban itu. Bahkan beliau sampai meninggal saking kagetnya dengan perilaku baik kami. Hal itu seperti tamparan bagi kami. Dan dampak dari kebaikan itu, kedua orang tuaku pun mengetahui keakraban tersebut. Akhirnya sebagai keputusan terbaik, aku pun menikahi nenek dan memulai hidup baru bersamanya. Tapi, apakah aku menyesal? Tentu tidak, karena aku pun mencintai beliau dengan setulus hatiku. Apalagi, aku percaya jika Tuhan tak pernah keliru memberikan jodoh untukku. Begitulah kisah yang kualami beberapa tahun lalu. Semoga dengan ceritaku ini, ada hikmah yang bisa diambil sebagai tauladan baik. Terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.